بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mempermudah bagi kita untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah, yang alhamdulillah kita baru selesai dari mengerjakan salah satu kewajiban kita, yaitu solat maghrib berjamaah. Dan juga atas nikmat dari Allah, atas hidayah dari Allah, atas taufik dari Allah, Allah juga mudahkan kita untuk duduk di saat ini, di detik ini, juga merupakan kewajiban kita untuk belajar agama, sebagaimana kewajiban kita salat. Bahkan jika dibandingkan antara ilmu dengan amal salat, mana lebih utama, mana lebih dahulu dikerjakan, ditunaikan atau dilaksanakan? Maka kata para ulama, kita solat juga harus berdasarkan ilmu. Al-Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Maka dari itu ibadah yang sangat agung. Maka ketika Allah mudahkan kita belajar ilmu agama, maka itu sebuah nikmat dari Allah, dan dijauhkan kita dari termasuk yang dibenci oleh Allah. Karena disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah
di mana Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah membenci beberapa model tipe manusia dalam kehidupan ini. Di antaranya adalah alimun bid dunya wa jahilun bil akhirah. Termasuk yang dibenci oleh Allah adalah perkara urusan dunia dia faham. Perkara urusan dunia dia faham. Bahkan alim, sampai kepada derajat alim dalam urusan dunia, namun dalam urusan akhirat jahil. Kenapa dia jahil dalam urusan akhirat? Karena tidak belajar. Maka ini adalah salah satu model hidup yang dibenci oleh Allah. Menunjukkan orang yang meninggalkan ilmu agama adalah orang yang dibenci oleh Allah. Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka sangat mengetahui tentang zahirnya dunia. Mereka alim dalam urusan dunia. Mereka pintar, mereka pandai, mereka cerdas dalam urusan dunia. Ya'lamuna zahiran minad dunya, minal hayatid dunya. Mereka mengetahui secara zahir dari kehidupan dunia. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi dalam urusan akhirat mereka ghafilun, mereka lalai. Dan di antara kelalaian orang, kelalaian tentang akhiratnya, di antaranya adalah dia lalai, dia tidak mau belajar agama. Bahkan disibukkan dalam urusan dunia sehingga lalai tentang urusan akhiratnya. Lalai kewajiban dia belajar. Maka alhamdulillah banyak kita memuji Allah. Allah berikan kita hidayah sehingga Allah jauhkan kita termasuk hamba-hamba yang dibenci dan hamba-hamba yang lalai. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita malam ini melanjutkan kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih di dalam bab as-sabru, bab sabar. Sebuah pembahasan, sebuah bab yang membahas tentang kesabaran. Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam seperti Imam Muslim, juga Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Ad-Darimi, juga Al-Imam Ibn Hibban meriwayatkan hadis ini.
di mana Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'min illa lil mu'min. Kata Nabi SAW dari jalur sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara mukmin, sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khair, apapun kondisi yang dia hadapi semuanya menjadi baik. Apapun kondisi yang dia hadapi semuanya bisa menjadi berada di atas keridhaan Allah. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan mungkin terjadi bagi seseorang kecuali hanya seorang mukmin. Idza asabathu sarra syakara fakanat lahu khaira. Kalau yang dia hadapi dalam kehidupan ini semuanya lancar, semuanya bagus, dia hidup berada di atas kenyamanan, ketenangan, fasilitas hidup lengkap, tempat dia berteduh nyaman, rumahnya nyaman, kendaraannya nyaman, ekonominya nyaman. Syakara, maka kemudian dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dengan dia bersyukur itu semuanya menjadi baik. Fasilitas yang lengkap tadi menjadi baik, diberkahi oleh Allah. Dan dengan dia juga memiliki sifat bersyukur itu juga adalah berada di atas, membawa dia berada di atas keridhaan Allah, cinta Allah. Kalau dia bersyukur, jika dia mendapati hidup yang seperti itu, dia bersyukur. Namun sebaliknya, jika dia mendapati kehidupan yang terbalik, in asabathu darra sabara fakana khairan lahu, ketika dia mendapati hidup sempit, susah, sulit, kalau kemudian dia seorang mukmin sabara, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka dia dengan bersabarnya dia di atas kehidupan yang seperti itu, maka sabar itu membawa dirinya berada di atas keridhaan Allah. Dan dengan sabar itu membawa kehidupannya bahagia. Dengan dia memiliki sabar tadi di atas kehidupan yang serba kekurangan, dia bersabar.
Maka dengan sifat dia bersabar itu, dia mendapati hidupnya bahagia, hidupnya tentram. Dan dengan sifat sabarnya itu membawa kepada kecintaan Allah, keridhaan Allah. Dan ini tidak akan mungkin terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Hanya mukmin yang saja seperti ini. Maka hibati fillah, para ulama mengatakan hadis ini ada dua sifat, bersyukur dan bersabar. Terkadang ada momen-momen, ada waktu syukur kita ditingkatkan, lebih ditingkatkan, lebih dikuatkan. Terkadang ada waktu-waktu, momen-momen sabar kita lebih ditingkatkan daripada syukur. Ahibati fillah, bukankah kehidupan kita berputar dalam dua perkara ini? Iya. Ketika apa yang kita inginkan sesuai, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Namun jika dalam kehidupan ini tidak sesuai, kita bersabar. Dan dengan kesabaran itu hidupnya akan bahagia. Umar ibn Khattab mengatakan, wajadna khaira 'ishina bis sabri. Level Umar ibn Khattab mengatakan, kami mendapati hidup ini nyaman, hidup ini baik, hidup ini tenang, hidup ini bahagia, penuh kebahagiaan. Karena apa? Karena kami sabar. Karena kami sabar. Makanya ahibati fillah, kedudukan sabar itu luar biasa. Para ulama mengibaratkan kedudukan sabar itu seperti kepala dengan jasad. Kalau putus kepala, mati. Tapi kalau tangannya putus, kedua tangannya putus, kedua kakinya putus, masih ada kepalanya, hidup, bisa hidup. Seperti kisahnya Abi Kilabah. Allah jemaah, Abi Kilabah itu seorang ulama tabi'in yang belajar dengan para sahabat. Dia itu putus, kedua tangannya putus, enggak punya tangan, kedua-duanya enggak punya tangan, kedua-duanya enggak punya kaki, kaki kanan, kaki kiri enggak ada. Tergambar enggak itu hidup jemaah? Seperti itu jemaah. Enggak punya tangan, enggak punya kaki, punya mata tapi matanya rabun, penglihatannya udah kabur-kabur. Punya telinga tapi telinganya, pendengarannya kurang karena sudah tua. Namun sering lisannya mengucapkan syukur kepada Allah. Sampai ada seseorang yang melihat kondisi Abu Kilabah seperti itu.
tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi lisannya alhamdulillah, alhamdulillah. Sering memuji Allah. Lalu orang ini mengatakan, wahai fulan, karena orang ini nggak kenal dengan Abi Kilabah ini. Wahai syekh, wahai orang tua, saya melihat engkau senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Kira-kira nikmat mana yang engkau rasakan sehingga engkau memuji Allah? Dari segi lihat dari kondisimu, enggak ada nikmat yang engkau hadap, yang engkau dapatkan. Tanganmu kedua belahnya enggak ada, kedua tanganmu tidak ada, kedua kakimu tidak ada, matamu pun hampir buta. Mana nikmat yang engkau syukuri itu? Apa jawaban Abi Kilabah? Dia mengatakan, wahai saudaraku, tidakkah engkau mendengar lisanku mengingatnya? Tidakkah engkau mendengar lisanku menyebut namanya? Siapa yang membuat lisan ini bergetar? Siapa yang membuat lisan ini menyebut namanya, bersyukur kepadanya? Siapa yang membuat? Allah. Itu pantas aku bersyukur kepadanya. Hanya bermodalkan lisan jemaah, lisan yang senantiasa mengingat Allah, lisan yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dia tidak mengeluh apapun dalam kehidupannya. Itu Allah yang membuat lisannya seperti itu, maka dia pun bersyukur atas itu. Bagaimana dengan kehidupan kita jemaah? Kita tidak seperti Abi Kilabah. Kedua tangan kita masih lengkap, kedua kaki kita masih lengkap, makanan kita masih ada. Subhanallah. Maka butuh nggak kita bersabar? Butuh kita bersabar dan juga butuh kita bersyukur. Al-Imam Qatadah mengatakan, ni'mal 'abdu 'abdun idza batuliya sabara wa idza u'tiya syakara. Imam Qatadah mengatakan, senikmat-nikmat hamba, sebaik-baik hamba, abdun idza batuliya sabara, hamba yang bagaimana yang mendapatkan predikat sebaik-baik hamba, senikmat-nikmat hamba, ketika hamba itu diuji sabara, lalu dia bersabar. Wa idza u'tiya syakara, dan ketika dia diberi, maka dia bersyukur. Ketika dia diuji, sikapnya bersabar. Ketika dia diberi oleh Allah kemudahan, diberi oleh Allah harta, bersyukur. Ini sebaik-baik hamba. Ini senikmat-nikmat hamba. Makanya jemaah, antara syukur dengan sabar, Allah iringkan, disebutkan oleh Allah secara beriringan di dalam beberapa surah. Allah mengatakan, inna fi zalika laayatin likulli sabbarin syakurin. Inna fi zalika laayatin likulli sabbarin syakur. Beriringan antara sabar dengan syukur. Allah sebutkan itu di dalam surah Ibrahim ayat 5. Allah sebutkan itu di dalam surah Saba ayat 19. Allah juga sebutkan itu di dalam surah
Asy-Syura. Dalam surah Asy-Syura ayat 33. Allah juga sebutkan itu di dalam surah Luqman ayat 31. Yang mengiringkan antara sabar dengan syukur. Bahkan kedua sifat ini adalah dimiliki para nabi dan para rasul. Nabi Ayub bersabar enggak jemaah? Bersabar. Nabi Ayub sampai dia ditinggalkan oleh satu istrinya. Tinggal satu lagi istri yang senantiasa menjaga Nabi Ayub. Padahal dahulu Nabi Ayub orang yang perkasa, kaya raya, punya peternakan, punya perikanan, punya perkebunan, semua punya. Punya anak yang banyak dan semuanya menjadi tokoh-tokoh. Kehidupan yang luar biasa, penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, kemewahan, semuanya. Namun dalam beberapa hari dihabiskan semuanya. Hitungan satu hari anaknya semuanya meninggal. Hitungan satu hari itu juga peternakannya mati semuanya, perkebunannya hancur semuanya, perikanannya habis semuanya. Hitungan satu hari. Terkadang ketika kita melihat saudara-saudara kita yang terkena musibah mobil itu, lihat jemaah, dihanyutkan oleh banjir itu, lihat mobil-mobil itu. Ya Allah, kayak mobil-mobilan, gak ada lagi gunanya, gak ada lagi nilainya. Rumah yang bertahun-tahun dibangun, hitungan menit ambruk. Mobil mungkin dia menabung untuk membelinya, hitungan menit habis. Allah. Model semua mobil ada, yang ininya, yang mewahnya, yang hanyut. Ada enggak yang menyelamatkan mobil yang dia pikirkan mobilnya dulu baru dia? Enggak ada mikirkan itu lagi. Yang mikirkan dirinya selamat saja sudah, dalam pikirannya selamat diri saja sudah cukup. Anaknya, keluarganya, harta enggak dia pikirkan itu. Habis semuanya. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya butuh dalam kehidupan ini antara sabar dengan syukur. Antara sabar dengan syukur. Maka dari itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-imanu nisfan. Iman itu berbicara tentang dua bagian. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Satu bagian berbicara tentang sabar dan satu bagian berbicara tentang syukur. Baik. Ahibati fillah rahimana rahimakumullah. Sudah masuk Isya? Belum? Baik. Masih lama. Al-Imam An-Nawawi mengambil beberapa ayat dijadikan sebagai hujjah di dalam pembahasan bab kita as-sabar. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu.
Di dalam surah Ali Imran, ayat 200, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Perintah enggak ini? Perintah bersabar enggak ini? Perintah. Isbiru, bersabarlah kalian. Kenapa Allah perintahkan kita untuk bersabar? Karena Allah tahu tentang kehidupan ini. Bahkan Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz ketika penciptaan langit dan bumi, sebelum penciptaan langit dan bumi 50 tahun sebelum itu. Bahkan disebutkan di dalam hadis, ada orang yang syaqiyun, ada orang yang sa'id. Akan ada orang yang hidup yang dia mengalami penderitaan. Dan ada orang hidup yang dia akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan. Allah sudah tahu itu. Dan siapa saja yang bahagia, siapa saja yang merasakan penderitaan, itu sudah tertulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu isbiru. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Tidak mungkin Allah panggil, Allah nyatakan bersabarlah kalian kalau tidak memiliki tujuan. Karena Allah pasti ada tujuan. Kenapa Allah katakan bersabarlah kalian? Ada tujuannya itu. Bersabar, wasabiru, dan teguhkan kesabaran lagi, kuatkan kesabaran lagi. Di sini ada dua kali disebutkan. Yang pertama, bersabarlah kalian. Yang kedua, wasabiru, teguhkan kembali sabar kalian, kuatkan kembali kesabaran kalian, kokohkan lagi, lebih tinggi lagi sabarnya. Jadi yang ada perintah Allah adalah sabar, kemudian tingkatkan sabar kalian, bukan malah turun. Yang diperintahkan, tingkatkan sabar kalian. Isbiru wasabiru, bersabarlah kalian, kuatkan sabar kalian, kokohkan kesabaran kalian, maksimalkan kesabaran kalian. Jadi jangan ada celah untuk turun, untuk mundur dari kesalahan. Jangan ada celah. Justru tingkatkan kesabaran kalian. Kemudian Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan macam-macam ujian yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan hamba-hambanya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah tutup وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah menyebutkan beberapa macam bentuk ujian, di antaranya adalah ujian rasa
takut. Ujian rasa takut. Pernah nggak kita jemaah merasakan ada rasa takut? Takut kehidupan masa akan datang bagaimana anak-anak kita, masa depan mereka. Pernah nggak kita rasakan seperti itu? Iya. Itu ujian. Namun bagi orang beriman, tidaklah dia terus menerus rasa takut itu menyelimuti kehidupannya, tidak. Kadang-kadang saja dia merasakan itu. Namun dia kembali, Allah sudah menjamin, yakin. Dan keyakinan itulah yang menghilangkan rasa takut. Menghilangkan rasa takut itu adalah dengan keyakinan kepada Allah. Hilang itu semua. Allah sudah jamin, sudah, bismillah. Ketika kita ingin usaha atau buka usaha ini atau ada rasa takut, gimana nanti gini, gimana nanti, bismillah. Yakin kepada Allah. Baik. Wal ju', kelaparan. Ujian kelaparan. Sebagaimana saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang terkadang mereka berhari-hari merasakan kelaparan, ujian. Yang terkadang kesempitan ekonomi membuat kita merasakan lapar. Perlu diketahui jemaah, levelnya para sahabat juga merasakan rasa lapar. Bahkan di antara terkadang dalam momen-momen mereka berperang, dalam kondisi mereka berperang juga mereka merasakan lapar. Dalam kondisi jihad mereka lapar. Ketika mereka menggali Khandaq, menggali parit, mereka menggali parit itu dalam keadaan kondisi perut mereka ikat di perut mereka ikat batu untuk menyandal, mengurangi rasa lapar. Sampai datang sahabat, ya Rasulullah, mereka nampakkan, mereka bukakan perut mereka. Nabi melihat ada satu batu yang mereka ikat di perut mereka. Kemudian Nabi mengangkat dan menunjukkan Nabi sudah 2 batu. Menunjukkan Nabi lebih lapar dari para sahabat. Diuji mereka jemaah. Kata Aisyah, Nabi itu kalau untuk 3 hari dalam tiga hari dalam sebulan atau beberapa bulan merasakan 3 hari itu merasa lapar, nggak ada mau dimakan, itu biasa. Mereka itu memang sudah terbiasa merasa lapar. Kita terkadang rasa lapar, di depan kita ada Indomie, di depan kita ada apa? Mie Aceh, di depan kita ada bakso, ada nasi goreng, tinggal pesan. Kadang jam 11 malam lapar, bangkit, ada makanan banyak. Para sahabat jemaah, terkadang mereka tidur dalam keadaan lapar. Nabi itu sering tidur dalam keadaan lapar. Makanya sebagian asatizah mencegah atau sebagian asatidzah membantah yang mengatakan Nabi itu penuh dengan kekayaan raya, kaya raya. Nah, sebagian asatidzah membantah.
Karena hanya beberapa momen Nabi itu merasakan kebahagiaan dalam mencicipi kehidupan dunia ini. Berapa momen, berapa waktu. Bila dibandingkan dengan waktu dia berlapar-laparan, sulit, lebih banyak lagi. Ingat ketika Nabi, riwayat ketika Nabi tidur di atas apa? Di atas tikar. Ya Allah, Nabi itu tidur di atas tikar. Kemudian datang Umar ibn Khattab. Begitu Umar ibn Khattab datang menjumpai Nabi, Nabi bangun dan Umar melihat bekas tikar itu ada pada tubuh Nabi. Tidur di mana coba? Tikar. Ada di sini yang masih tidur di tikar? Kita tidur di tempat tidur yang empuk. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan Raja Persia, Raja Romawi? Mereka tidur di dipan di tempat tidur mereka yang begitu empuk, sedangkan engkau ya Rasulullah seperti ini. Apa jawaban Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Sampai Rasulullah mengatakan, Raja Persia, Raja Romawi, mereka hidup dengan kemewahan di dunia, nanti di akhirat tidak mereka merasakan lagi. Seolah-olah di sana pesan, biarlah kita hidup susah-susah di dunia ini, nanti di akhirat kita akan hidup bermewah-mewahan, bahkan lebih mewah lagi daripada dunia ini. Ada seorang sahabat jemaah dihidangkan makanan, istilahnya kalau bahasa kita ini, makanan itu kare kambing, kemudian roti. Kalau kita dihidangkan makanan itu apa yang terjadi? Bismillah, langsung kita makan. Sahabat ini dia terfikir Mus'ab bin Umair syahid di dalam perang. Dia terfikir Ja'far syahid di medan perang. Apa katanya? Wahai saudara-saudaraku, saat ini Mus'ab tidak melihat kita, tidak melihat makanan yang kita mau makan hari ini, saat ini. Jangan-jangan kenikmatan syurga didahulukan kita rasakan di dunia, sehingga kenikmatan syurga nanti di akhirat kita tidak rasakan lagi. Jadi sahabat ini khawatir, kalau dia memakan makanan yang enak, hidup dengan kemewah-mewahan, dia khawatir nanti di syurga dia tidak rasakan itu lagi. Akhirnya dia tinggalkan makanan itu. Mereka ingin biarlah di dunia ini bersabar di atas apa yang Allah takdirkan mereka saat ini, nanti di akhirat mereka akan hidup penuh dengan kemewahan. Itu yang mereka inginkan. Jangan-jangan orang-orang yang hidup mewah, jangan-jangan kenikmatan syurga itu didahulukan mereka rasakan di dunia, ketika nanti di akhirat mereka tidak merasakan itu lagi. Mereka khawatir seperti itu. Sampai seperti itu jemaah, ada kekhawatirannya. Baik. Kita azan dulu. Kita salat isya dulu. InsyaAllah ba'da salat al-isya kita lanjut insyaAllah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah menjelaskan beberapa permisalan dari cobaan atau ujian yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Yang pertama adalah minal khawfi, dari rasa takut, wal ju', kemudian yang kedua kelaparan. Jadi fahamlah kita lapar itu ketika ditimpakan oleh Allah kelaparan, maka itu merupakan ujian. Wa naqsim minal amwal, hilangnya harta atau sesuatu yang kita miliki hilang, maka itu adalah bagian dari ujian. Wal anfus, hilangnya jiwa, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai diambil oleh Allah, maka itu adalah merupakan ujian atau cobaan. Was samarat, kemudian berkurangnya buah, berkurangnya hasil panen, itu bagian dari ujian. Jangan pula dibilang pupuk bapak tu kurang paten tu. Kalau sudah kita mengerjakannya dengan baik, dengan ikhtiar, kemudian kita pupuk sebagaimana yang dipinta di dalam pertanian, sudah hasilnya kita serahkan sama siapa? Sama Allah. Kita tanam, hasilnya kita serahkan sama Allah. Kalau hasilnya berkurang dari yang semalam panen sebelumnya, maka itu ujian. Maka itu ujian. Kalau itu ujian, berarti sikap mukmin harusnya bersabar. Jangan kecewa, jangan mengeluh. Bersabar. Ada tidak hikmah di balik dari ujian? Ada enggak hikmahnya? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau seandainya dihitung dari hikmah-hikmah yang Allah berikan atas ujian cobaan, di dalamnya ada hikmah, yang terkandung di dalamnya ada hikmah. Kalau bisa dihitung, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, itu bisa sampai jutaan hikmah, ribuan hikmah. Namun akal kita terbatas di dalam menghitung dan melihatnya. Ini menunjukkan hikmah di balik apa ujian yang Allah berikan kepada kita. Apapun bentuk ujian, di antaranya yang sudah kita sampaikan, itu ada hikmah, ribuan hikmah di dalamnya.
Dan hikmah itu akan kita rasakan kalau menyikapinya dengan sabar. Hikmah itu akan kita rasakan. Tapi untuk merasakannya terlebih dahulu kita merasakan pahit. Terlebih dahulu kita merasakan pahit. Wabashiris sabirin, kabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Ayat berikutnya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Allah berselawat atas mereka. Apa maksud Allah berselawat atas mereka? Orang-orang yang sabar. Allah memuji mereka. Allah mengampuni mereka. Kemudian setelah itu Allah sayang kepada mereka, cinta kepada mereka. Dengan ujian itu Allah makin sayang kepada hambanya. Bahkan disebutkan di dalam hadis, jika Allah mencintai sebuah kaum, jika Allah mencintai seseorang hamba, Allah uji dia. Berarti ujian itu bentuk dari cinta Allah. Ujian itu bentuk dari kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka berada di atas petunjuk Allah. Ini adalah kabarkan kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Maka orang yang sabar akan mendapatkan apa yang Allah janjikan tadi. Baik. Kemudian di dalam surah Az-Zumar, Al-Imam An-Nawawi memasukkan atau menjadikan sebagai hujjah tentang sabar dalam surah Az-Zumar ayat 10. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ganjaran orang-orang yang sabar, pahala orang-orang yang sabar diberikan oleh Allah bighairi hisab, tanpa batas. Tanpa batas. Tanpa batas. Tidak tahu jumlah hitungan yang luar biasa. Tidak tahu jumlah hitungannya. Tanpa batas. Dari sinilah kata para ulama, karena pahala ganjaran bagi orang yang sabar tanpa batas, ini juga menunjukkan kata para ulama, kesabaran juga tanpa ada batasnya. Jangan pula, Ustaz, udah habis kesabaran saya sama istri saya, Ustaz. Udah habis kesabaran saya, Ustaz, sama suami saya, Ustaz, sama anak saya, Ustaz, sama anak didik saya, Ustaz. Tidak ada. Tanpa batas. Sabar. Allah jemaah, sebutkan satu celah dalam kehidupan ini tidak membutuhkan sabar. Sebutkan. Semua sisi butuh kesabaran. Dalam mendidik anak butuh sabar enggak? Dalam pasangan juga butuh kesabaran. Dalam bertetangga butuh sabar? Butuh sabar. Jam 10 malam, jam 11 malam masih hidup musik, sabar?
Ya bagaimana lagi? Itu tetangga kita. Bersabar. Ditegur ya, nggak masalah tegur. Bahkan sengaja terkadang untuk memanas-manasi, untuk mempancing kesabaran. Sabar. Tidak ada dalam bermuamalah antara ikhwan sabar, butuh sabar, butuh sabar. Muamalah di antara akhwat butuh kesabaran. Terkadang model orang yang seperti ini, terkadang model sifatnya seperti ini, hadapi kesabaran. Kalau tidak sabar, bentar-bentar tinggalkan ikhwan ini, tinggalkan akhwat ini, tinggalkan. Subhanallah, nggak ada lagi teman hidup ini. Butuh kesabaran. Ada kekurangan ikhwan kita, ada kekurangan akhwat kita, bersabar menghadapinya. Dalam pekerjaan butuh kesabaran, butuh kesabaran. Dalam usaha semuanya. Dalam dakwah butuh kesabaran, butuh. Dalam pendidikan butuh kesabaran. Makanya tidak ada celah yang tidak membutuhkan kesabaran di sana. Di sana ada butuh kesabaran. Semua celah, semua sisi. Baik. Kemudian disebutkan di dalam surah Asy-Syura. Ini lebih dahsyat lagi jemaah. Wallahi, ini lebih dahsyat lagi. Kayaknya sedikit yang mampu mengamalkannya. Sangat sedikit yang mampu mengamalkannya. Apa kata Allah dalam surah Asy-Syura ayat 43? Dalam surah Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Apa kata Allah? Bagi orang-orang yang menyakiti kita, mencela kita, menyakiti kita, menghina kita, membenci kita, sabar atas sikap itu dan maafkan. Bagi orang yang mencela kita, yang menginjak nama baik kita, yang membuat rasa kita malu, yang menghina kita, yang membuat kita senantiasa emosi, naik tensi kepadanya, sabar. Cukup? Tak cukup. Wa ghafara, maafkan. Inna dzalika lamin azmil umur. Ketika kita memiliki sikap bersabar terhadap itu dan memaafkan orang yang menyakiti kita, itu adalah sebuah kemuliaan. Itu yang diutamakan. Itu yang sangat utama. Terkadang kita tidak mau maafkan. Enak kali Ustaz. Kalau bisa kita lebih membalasnya lebih lagi. Rasa ini sakit kita rasakan, kalau bisa ketika kita membalasnya dia lebih merasakan lebih sakit. Makanya kita katakan ini borat ini. Yang kayak tetangga tadi misalnya musik jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam tak berhenti, datang kita, Pak, bisa nggak diberhentikan Pak? Kalau nggak mau Pak, datang di dia pula membalasnya, dia balas, Bapak pindah aja dari sini gitu. Sabar. Sudah sabar, pulang, udahlah maafkan. Atau bertambah tensi naik gitu. Emosi kita. Subhanallah.
Jadi dengan kita bersabar atas sikap manusia yang seperti itu dan memaafkannya, itu lebih utama. Memang boleh dibalas. Salah seorang sahabat pernah mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, si fulan telah mencelaku, si fulan telah menghinaku, sakit ya Rasulullah." Kata Rasul, "Maafkan ya Rasulullah, sulit untuk memaafkannya." Kalau begitu balas. Dan membalasnya jangan lewat dari apa yang dia perbuat. Bisa itu Pak? Ucapannya jangan lewat. Kalau dia mengucapkan 200 kata, jangan lewat 201 kata. Harus diucapkan 199 kata. Dihitung itu. Untuk membalasnya. Makanya kata Nabi SAW, balas, silakan balas. Namun ingat, engkau tidak akan mampu membalasnya. Maafkanlah. Wallahi jemaah, terkadang jemaah, pengalaman pribadi, kalau dibawakan atas perasaan dengan dakwah, kita nggak mau kajian lagi di situ. Tapi dakwah dengan pribadi jangan disamakan. Terkadang kepribadian kita bawakan atas nama sampai kepada dakwah. Subhanallah. Keliru. Ustaz bisa ngisinya. Kalau dibawakan ke perasaan dia, nggak mau lagi mengisi. Jangan. Sabar. Dan itu banyak kasus-kasus yang kita dapatkan di tempat-tempat yang itu di tempat-tempat dakwah. Terkadang ada masalah baru, Ustaz bisa nggak ngisi di sini lagi? Itu sudah ada masalah. Udah ada masalah baru. Terkadang banyak model, banyak sekali. Maka butuh kesabaran, dan ini adalah tujuan dakwah. Jangan pernah dibawakan dalam keperasaan pribadi, jangan. Maka butuh kesabaran jemaah. Baik. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, kita habiskan ayat ini ya. Allah mengatakan, "Ista'inu bis-sabri was-salah." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kan sering kita bawakan dalil ini. Sabar Pak. Innallaha ma'as sabirin. Terkadang jemaah kita sebelum ditimpa mudah nggak mengucapkannya. Ketika kita yang ditimpa sulit mengucapkan sabar itu. Makanya butuh butuh saling memberikan nasihat. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Di sini butuh saling memberikan nasihat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Jadi ketika kita bersabar, ikhwan, sabar itu dikatakan seseorang itu sabar ketika memang dia lagi sedang menahan. Ada sesuatu momen atau waktu yang dia memang betul-betul dia memang sabar menahan dari sikap dia. Makanya misalnya musibah. Musibah itu kapan dibutuhkan kesabaran? Kata Nabi SAW, as-sabaru inda somadatil ula. Kesabaran itu dibutuhkan ketika pukulan pertama. Di hari itu. Suami kita meninggal, istri kita meninggal, anak kita meninggal, atau orang tua kita meninggal. Di hari itu butuh sabar. Di situ baru kita dikatakan sabar.
Tapi kalau di hari itu kita tidak sabar, mengeluh sampai seperti orang-orang jahiliyah, kemudian seminggu, sebulan, ayo udahlah sabarlah. Oh, nggak bisa lagi itu, nggak dihitung sabar lagi itu, karena sudah yang sangat dikatakan kita butuh kesabaran itu di pukulan pertama. Di pukulan pertama, di waktu-waktu, di saat itu lagi sedang marahnya, di situ butuh sabar. Kalau lagi sedang apa, sama halnya misalnya sabar itu kita tahu ada berapa sabar itu di atas tiga macam. Pertama, sabar di atas ketaatan. Yang kedua, sabar di atas meninggalkan maksiat. Ketika ada keinginan kuat untuk bermaksiat, di situ butuh sabar. Jadi kalau tidak ada keinginan, tidak dibutuhkan sabar. Ketika waktu keinginan ingin melihat yang haram, ingin sesuatu yang haram, di syaitan terus membuat diri ini terus menerus ingin melakukan perkara yang haram itu, disitulah butuh sabar. Ketika marah sama istri misalnya, ingin mengucapkan ucapan mencela, tahan. Di situ butuh sabar. Di situ butuh sabar. Demikian juga istri untuk mengucapkan kata-kata kepada suami, ditahan. Di situ butuh sabar. Sabar yang seperti inilah yang dipuji oleh Allah. Adapun ada misalnya permasalahan, sudah larut permasalahan itu, larut sampai sebulan. Bang, yang sabar lah. Yang sabar saya ini. Udah sebulan. Udah lagi dia di atas ranjang, mau berbicara sabar. Apa berbicara sabar? Di waktu momen di mana ribut-ributnya, disitulah butuh sabar. Dan kesabaran inilah, seperti inilah yang dipuji oleh Allah. Faham maksudnya, Pak? Di situ yang dimaksud, yang membutuhkan kesabaran itu. Maka di waktu itu minta sama Allah. Di waktu itu minta sama Allah. Lagi sedang kita menahan, entah itu lisan mengucapkan sesuatu, menahan hati mengeluh atau apa yang membuat Allah murka, menahan badan tidak memukul sesuatu, tahan sambil mengatakan, ya Allah, minta sama Allah. Di waktu itu kita berdoa. Allah mengatakan, ista'inu bis sabri was salah. Mintalah kepada Allah dengan di waktu butuh kesabaran itu. Was salah, kemudian minta kepada Allah dengan salat. Al-Imam Ibnu Taimiyah, ketika sesuatu tidak dia fahami dari apa yang dia baca, dia nggak faham nih. Dia ambil wudu, kemudian dia salat. Dan di dalam solat itu dia minta mohon kepada Allah pertolongan. Allah mudahkan memahami apa yang dia tidak fahami. Setelah solat, salam, kemudian dia baca lagi, Allah berikan pemahaman. Di sini kita, ketika ada masalah, setiap nabi itu ada masalah, dia solat. Dia solat. Maka ketika ada masalah, ambil wudu, bentangkan sejadah, takbir. Mau ketika lagi sedang sedih, ketika lagi masalah ini, minta, menangis di situ di dalam solat, minta sama Allah solusi. Minta sama Allah pertolongan, makhraj, jalan keluar atas permasalahan yang kita hadapi. Mintalah pertolongan dengan solat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Maksudnya adalah Allah bersama orang sabar ini maksudnya bukan bersama zat, tapi bersama pertolongan
pertolongan Allah. Kemudian melihat Allah melihat kita, Allah melihat kita. Allah, itu maksudnya innallaha ma'as sabirin. Baik. Kemudian satu lagi dalam surah Muhammad ayat 31 Allah mengatakan walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Ikhwan, apa tujuan Allah menguji kita? Pertama, agar Allah tahu siapa orang yang bersungguh-sungguh. Yang kedua, siapa orang yang penyabar. Kalau tidak diuji, tahu nggak itu sifat seperti ini? Nggak tahu. Makanya Allah mengatakan, kami menguji kalian hatta na'lam, sampai kami mengetahui di antara hamba-hambaku siapa yang orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang yang sabar. Dari situ Allah tahu dari hamba-hambanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dan menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya kita tutup saja ya. Kita tutup saja, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi ikhwan, terlebih kepada kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.